orang dia berhijab dan bercadar dan itu menurutku haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa grogi sekali sih? Maaf ya Ut, sebelumnya minta maaf dulu. Hai guys. Aisyah Suciani. Daud. 97 kita mulai kenal ya. Iya emang. Iya dari kelas 1 SMP. Oh ya? Iya. Emang kenal dengan aku? Kenal lah. Bahasa Indonesia ya Ut ya? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Kutai Bahasa Indonesia boleh, aja, biar lebih... bahasa Inggris boleh. Oh, jadi bisa bahasa Inggris Ut? Ya, I don't. Oke lah. Little no smoking lah. Makasih ya Ut di sini. 97. 2001 sih. Kenalnya aku dengan Ut. Ya akrabnya, kenalnya. Kalau 97 sih belum kenal Ut. Aku kenal kamu, Ci. Oh iya kah? Aku kenal kamu. Dan kamu kenal aku juga, tapi kenal aja. Iya, kenal aja. Iya kan? Kalau aku taunya sih Daud anak teater ya. Ya, Uci waktu itu anak bapaknya. Iya kan? Uci, kamu berubah banget, sumpah. Iya kan. Nah, tapi berubah apa dulu nih Ud? Secara pertama ya secara pekerjaan, Oh biasa aja sih. karir, Alhamdulillah ya. Bener-bener. keluarga, dan Oke lah. berat badan. Iya. Kamu bisa sekurus ini. Wih, lumayan. Tapi kamu bisa sekurus ini loh, Ci. Iya, diet Ud, aku emang diet. Kan aku dulu beratnya 88 kilo. Sekarang 60 kilo lah, lumayan alhamdulillah. 20 kilo. 28 kilo. Ud. 28 kilo. Ya, 28 kilo. Tepuk tangan dong. Oke. 28 kilo. Iya, 28. Itu proses panjang banget. Sebenarnya- Atau singkat atau gimana? Sebenarnya menurunkan berat badan itu lebih susah, lebih gampang daripada mempertahankannya. Intinya itu. Iya kayak aku ya. Ya orang kan kadang nurunkan cepat, habis itu kalau dia balik lagi ke pola makan sebelumnya naik lagi ya susah juga. Hanya tergantung mindsetnya sih. Nah aku kayak gitu, Ci. Dulu aku kan kurus banget. Uci kan tahu tuh aku kurus banget kan. Iya ya Gut ya. Iya kurus banget. Tiba-tiba BB ku naik dan aku susah menurunkan. Kok bisa susah menurunkan? Nggak tahu. Padahal aku makannya juga nggak mengerikan juga. Nggak kayak manusia-manusia di sini mengerikan kalau makan. Oh gitu. Iya. Enggak mungkin enggak bacaan aja bacaan makannya. Aku baca. Baca apa? Baca gitu. Aduh, aku banyak yang memorial yang dengan kamu baik di SMA, baik di kita kebetulan satu angkatan ya. Satu angkatan ya. SMP, SMA dan Paskibraka ya. Satu angkatan tapi kayaknya Daud lebih tua dari aku. Iya, kamu termuda waktu itu. Nggak usah ngomongin itu ya gimana, Uci? Tua juga tetap aku, Ut. Iya, tapi kan ini kita nggak usah ngomongin umur ya. Baik. Kita nggak mau orang-orang tahu siapa kita umurnya. Bagiku aku sih 27. Santai, Ut. Iya, aku santai. Kamu yang kayaknya gugup banget gitu. Iya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Maaf ya. Kamu tuh merepresentatifkan ini nah. Anggota STPDN banget gitu. Sebelumnya aku harus santai lah, Ut. Iya. Jaga juga kan. Karir STPDN, anak Paskibraka. Masya Allah. Luar biasa Allah berikan anugerah yang itu. Sekarang menjadi coach dalam satu produk herbal ya. Herbalife. Ya. Dan aku ngeliat di instastorymu tuh mengerikan sekali olahragamu. Itu kecanduan dengan olahraga. Jadi tuh sebenarnya gini, Ut. Kan kadang kita tuh makanan itu kebutuhan. Panas ya, Ut ya? Bukan, kesenggol. Sebenarnya olahraga itu seperti itu. Itu sebenarnya kebutuhan juga. Jadi kan untuk menguatkan otot segala macam. Ya lah kayak makan juga harusnya tuh olahraga tuh perlu banget, Ut. Ya harus lah olahraga. Minimal seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali olahraga ya? Iya. Dan kamu tiap hari loh? Enggak lah. Serius? Seminggu Tapi 3. postinganmu tuh kayak tiap hari gitu?
storyan doang. Ngebum banget kayak dietan layar. Dia. Itu Itu hobi, memang kebetulan sukanya olahraga. Kapan seorang Uci hobi dengan olahraga? Dari mulai paskibraka kan awalnya kita sering lari kan. Ya. Nah dari situ sih awalnya. Tapi kan kamu gendut. Ya kalau hobi olahraga gimana? Kan aku kurus waktu itu, fisikku paling bagus. Itulah dirimu ya. Sekarang udah hampir berapa bulan, Mut? Apanya? Itu 9 bulanan ada. 12. Belum dikeluar, belum lahir. 12 tahun nih sudah. Iyalah, diet lah. Aku tanya ya kamu, Ci. Apa yang kamu paling ingat tentang kenangan kita di pendidikan? Nggak ada sih. Ada. Daud ini teman seangkatan saya waktu paskibraka. Kebetulan Daud ini lurahnya. Saya ini warga jelata seperti itu. Jadi memang Daud ini yang paling sabar, paling keren lah, paling berkorban untuk semuanya, dan kami yang warga jelata yang mengikuti aja. Misalnya disuruh ini, ya aja, daripada Daud yang disakiti kan ya kami yang penting ngikuti arahan kakak senior, pelatih seperti itu kan. Maksudnya disakitin itu dihukum ya? Iya, yang paling sering nangis kan Daud waktu itu. Ya Allah. Cuma itu? Ingat itu? Muka-muka jelek awan ya. Masih ingat ini nggak? Apa? Berapa lapis? Ratusan. Ya, itu bahari kalah. Tenggo. Berapa lapis? Apa sih? Masih ingat itu? Ya ingat lah. Itu kenapa dapat gelaran itu kamu? Udah tahu ya, waktu itu ceritanya kan kita disuruh nyari barang berharga, ya udah ketemu bungkus tenggo diambil aja bungkus tenggo. Langsung bilang kakaknya berapa lapis? Ratusan. Padahal disuruh cari barang berharga itu baju. Ya kan kita nggak ngeh. Aku dapat baju, ada yang dapat aqua, ada yang dapat ini. Kita kan disuruh cari baju. Kan nggak ngeh. Iya, tapi kan nggak segoblok itu, Ci. Aku bingung kan teman-temannya ada yang dapat ini. Emang Daud tahu dicari apa waktu itu? Tapi bukan nggak tahu, tapi kita tuh nggak goblok-goblok apa. Maksudnya sampah kan nggak berharga. Kenapa kamu ambil sampah? Tapi kan bagus masih bungkusnya tuh waktu itu. Iya, tapi kan sampah tetap Uci. Ya udahlah, yang penting cuek aja. Ada yang dapat aqua, apa lagi itu ya, macam-macam gitu. Botol. Kan kita disuruh cari baju. Iya sih. Memorial banget memang itu ya. Terus sekarang kamu waktu itu ninggalkan aku. Lebay ya. Iya, kamu meninggalkan aku waktu itu. Kita sama-sama. Iya, kita kan sama-sama kuliah di Unikarta. Ya terus? Tiba-tiba, kan aku nggak ada teman angkatan tuh. Oh, jadi sebenarnya gini, kan aku dulu tiba-tiba waktu langsung lulus SMA kan daftar tuh yang sekolah STPDN. Nah, waktu itu nggak lulus. Terus kuliahlah di Unikarta waktu itu kan, dan banyak kawan. Ternyata memang setelah semester ketiga tuh mamaku daftarkan lagi. Mamaku yang masih ngebet pengen aku tuh masuk ke sana. STPDN. Namanya sekarang IPDN. Dulu itu STPDN. Waktu Uci masuk STPDN. Ya, STPDN. Terus? Udah pas masuk yang kedua ini kan karena takut lagi nggak lulus kan, jadi diam-diam aja. Ternyata lulus. Makanya udah waktu itu tiba-tiba hilang aja dari Unikarta. Iya. Maaf ya para fansku. Iya, itu semuanya akhirnya hari berkagum nasional itu. Lebay ya. Sedih karena wanita Uci. Ya enggak lah, masih banyak yang orang-orang lain yang lebih bingung. Tapi cuman memang ya waktu itu mendadak aja berangkat ke Sumedang ya waktu itu. Oh, Sumedang. Sumedang, Jatinangor. Sumedang. Jawa Barat ya. Dan itu pertama kali aku naik pesawat, Ih, norak banget ya. Iya. Ya Allah. Norak itu ya? Iya sih. Baru pertama kali ya? Pertama kali siannya lah. Ih, seneng pasti. Senang naik. Luar biasa. Garuda lagi waktu itu. Pertama kali ya. Sekarang Garuda udah mahal sekali. Malah disanggup. Mahal sekali sudah. Yalah. Seneng sekali. Pengalaman sendirian ya? Sendirian, waktu itu diantar bapakku sampai Samarinda aja. Jadi sendirian? Di sana sendirian. Itu udah pendidikan, udah lulus itu? Sudah lulus. Di sana dites lagi kan? Dites lagi? Pantuhir, tapi lulus lah. Rata-rata lulus semua kalau sudah di Jatinangor. Terus tersiksa lagi lah.
Di juga sih ya, begitulah pokoknya. Iyalah, kita nggak usah ini, tapi memang pendidikan harus keras, Ya, tegas. Bukan berarti kan pengalaman-pengalaman yang dahulu itu kan terulang kembali, ya kan? Iya, Bener kayak gitu ya. Iya. Terus apa yang membuat Uci akhirnya memilih menjadi ASN? Ya udah kan namanya kalau di STPDN kan masuk sana itu rasanya sudah CPNS lah hitungannya di semester tengah. Lulusnya jadi PNS. Terus itu langsung golongan 3 kan waktu itu kan, sekarang beda, tapi ya udah mau enggak mau. Sekarang beda? Sekarang beda, lulus dulu baru CPNS, lulus sekolah dulu baru CPNS. Tapi tetap banyak sih yang mau ikut ke IPDN biasanya masih. Oh, sekarang beda lagi? Sama aja. Regulasinya beda sekarang? Ya, cuman sama aja sih. Sama aja gimana? Lulusnya PNS gitu tetap pasti. Lo katanya lain katanya lulusnya Kalau CPNS. lulusnya baru CPNS sekarang. Oh, sekarang lulusnya CPNS. Lulus dari nunggu selesai dulu pendidikan baru biasanya. Oh, gitu. Terus apa yang berkesan dari sekolah di sana dan meninggalkan kami di Tenggarong ini? Ya banyak lah berkesan, ada lah. Dan waktu itu Uci belum berhijab ya? Iya ya, belum berhijab. Belum berhijab. Jadi sebenarnya waktu dulu kenapa berhijab yaitu Malas awalnya ngurus tuh rambut. bukan, Oh, karena iya. waktu itu kan harus rambut pendek. Jadi kukira tuh yang pakai hijab itu nggak dipotong rambutnya, ternyata sama aja. Ya udah terlanjur sekalian aja berhijab. Gitu. Oh, sekalian yang membawa berkah lah ya. Ya mudah-mudahan, amin. Dan akhirnya bercadar. Ya. Itu kapan? Aku setauku Uci waktu itu kami tahun berapa ya? Ibu buannya waktu itu lebaran di rumahmu, aku, Sis, Eja sama Aam tuh. Sudah nikah belum ya? Belum. Itu belum. Yang pasti sebelum pandemi rasanya, tapi lupa tahun berapa. Sebelum pandemi ya? Kenapa aja? Ditahu ya pengen aja sih. Pengen? Belajar. Nggak ada, memang karena Ya, agama? belajar agama, terus banyak juga teman kan di pengajian itu ada yang bernikah. Sebenarnya kalau nikah ini kan ya sunnah aja, kalau aku bernikah begini terus nanti mau dibuka sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kalau di sini kan mungkin nggak yang enak. wajib itu hijab. Yang penting menutup aurat. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, sunnah aja bahasa itu. Sunnah. Enggak dibilang terkesan ketika radikal gitu. Ya nggak tahu sih, Allah alam, cuman enggak lah. Kalau aku secara pribadi enggak. Enggak lah. Secara pribadi. Enggak. Kalau juga. kemarin itu yang salah itu kemarin aku yang nggak setuju tuh ada orang dia berhijab dan bercadar dan itu menurutku haram. Menurutku secara agama haram. Terus? Habibi ya makai. Ya iyalah kalau Nggak boleh kan? laki-laki. Itu nggak boleh kan? Haram. Iya, kalau laki-laki kan aneh aja. Takutnya dia jadi kedok. Apalagi ya kejahatan, termasuk gitu. laki-laki nggak boleh sering-sering sholat Jumat. Itu dosa besar. Udah boleh sering-sering sholat Jumat. Ini nggak boleh sholat Jumat. Hari Senin tapi sholatnya. Ya kan Jumat seminggu sekali. Iya. Masa Senin, Selasa, Rabu, Iya, Kamis? bener ya, pinter banget ya. Kalau dia sholat Jumatnya setiap Senin, Selasa, Rabu kan Ya dosa. namanya aja sholat Jumat ya, Namanya setiap sholat Jumat Jumat. lah, Tapi ya, maksudnya. ada yang sering-sering sholat Jumat nggak boleh. Gitu. Perasaan sholat Jumat cuma hari Jumat. Terus apa yang kamu masih grogi sih? Kita ini kan sudah kayak saudara. Iya sih, kan udah enak aja, namanya ada kamera di sini kan, ya takutnya salah-salah ngomong lah, gitu lah. Betul-betul menjaga sikap ya. Enggak lah, seorang Uci kan yang setahuku ya, aku akan menilai seorang Uci nih. Uci itu ceria. Iya, dari dulu ceria. Ceria. Sekarang masih ceria. Yang aku nggak bisa dapat dari Uci itu satu sih, yang aku selalu belajar dari Uci itu positive thinking. Tapi akhir-akhir ini sometimes masih lah ya, berusaha lah positif. positive thinking Yang itu. namanya manusia biasa ya, Ut ya, kadang Iya. capek tapi tetap ya mudah-mudahan selalu positif lah. Tapi kamu tuh orangnya selalu positif. Apapun itu Terima positif. kasih, Ut. Luar biasa positifnya, bener loh, serius. Ya, Nggak seuzon sama orang dan sebagainya. Oke lah. Terus ini, tapi kenapa Uci itu Apa? apa ya? Lebih terlihat
lebih terlihat di kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lifestyle hidup yang sehat gitu tuh. Oh Tapi iya. tidak menunjukkan eksistensinya sebagai seorang wanita karir gitu nah. Sebenarnya sama aja sih ya. Asisten sebagai, cuman sebenarnya di sini tuh cuman mau melihatkan aja sih gaya hidup sehat tuh seperti apa. Ya. Kan kadang kan orang Itu storymu tuh gaya hidup sehat terus tuh, Ya, makan, harus, kan. minum, olahraga. Aku kok lihat kapan sih kamu nih ada story-nya jalan-jalan, liburan ke pantai gitu. Iya serius. Ini kok hidupnya kok hanya untuk iya. iya dua aja kerja. Kalau nggak kerja tapi kan antara kerja dengan olahraga itu kalau kerja itu kamu story itu paling kan ya 30% lah. Sisanya itu semuanya olahraga. Kayak Sampai suami. Sampai anak-anaknya juga. Kenapa suamiku? Ikut juga kan ke gaya hidup Iyalah, sehat ya kan. harus lah sebenarnya Ut. Apa ya, itu tuh sebenarnya sudah jadi habit ya, jadi kebiasaan. Habit. Jadi sebenarnya memang kalau kayak aku kan konsultan ya, maksudnya konsultan kesehatan. Jadi maksudku sebenarnya melakukan olahraga itu gampang, makan sehat tuh gampang, itu loh yang mau ku berikan ke orang. Ya, jadi tapi kan nggak maksudku, sesusah yang dibayangkan. Iya, tapi maksudku tuh kalau orang sudah senyaman kamu, lulusan IPDN, Terus kalau aku gendut gimana? ya nggak apa-apa kan banyak aja. Maksudnya kamu karir gitu. Ya nggak bisa juga, misalnya kalau aku kelebihan berat badan, otomatis kan ujungnya sakit-sakitan segala macam, kan aku nggak mau. Lagian aku kan masih berkarir, maksudnya aku jaga kesehatan. Make sense. Ya untuk itulah aku kan nggak mau bekerja sekarang susah-susah, hari tua aku penyakitan, nggak mau seperti Make itu. sense. Itu dengar deh, ada itu kayak gitu tuh. Ya soalnya aku lihat kan bapakku kan Utnya, ini kan sakit. Kan Ini bapak sakit nih? bapakku kan dulu gemuk kan. Iya. Terus stroke ujung-ujungnya sampai sekarang tuh ya menghabiskan istilahnya sisa umurnya tuh ya baring, sakit begitu kan, nggak bisa bangun. Itu awalnya kena stroke sampai 3-4 Itu salah satu kali. jadi Iya. trigger ya. Iyalah, maksudku kan aku ada anak, 3 orang anak. Ya aku nggak mau lah anakku juga. Maksudnya dia melihat orang tuanya rajin olahraga, makan buah sering, sayur-sayuran sering. Aku mau nularkan itu aja. Iya, kamu tuh kalau makan aja, misalnya aku ngeliat kita waktu tuh kita dengan teman-teman PPI ngumpul, kamu makan gorengan aja, kamu peras dulu minyaknya sampai sedemikian kilo. Kapan itu emang ada aku makan dengan Ini aku lebay-lebaykan aja sih, supaya terkesan gitu nanti. Terkesan. Iya sih. Ya dulu aku apa ya, minum dulu. Kamu jangan minum di sini ya, nanti di kamera. Enggak, maksudku aku tuh ya memang sih kalau aku kan memaksakan diri dulu, kupaksa dulu kan, karena memang pertama aku tuh ngurangi tepung-tepungan dulu biasanya tuh. Kalau kan Etam kan harus membiasakan pola hidup sehat tuh gini jadi 80% itu makan sehat, 20% olahraga, 100% tuh harus pola pikir yang sehat seperti itu. Jadi kunci hidup sehat itu 80% itu dari makanan, 20% olahraga, 100% itu positive thinking. Kalau kita nggak bisa mulai nih kan, misalnya Etam kan kadang naik turun iman, ya udah tinggal buka YouTube kah, atau ke pengajian kah, atau majelis ilmu kah, supaya tetap istiqomah ya. Kadang kan banyak ngeluh kita nggak tahu kalau misalnya kita ikut seminar, kadang di seminar tuh ada yang maksudnya, kadang kan seminar orang sukses tuh sebenarnya keluhan kita tuh nggak ada apa-apanya lah dibanding mereka. Jadi sadar lagi, positif lagi, seperti itu sih. Iya sih, gaya hidup itu memang kadang-kadang memang yang paling penting itu. Ya terus itu olahraga itu ngeluarin hormon endorfin. Jadi hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita olahraga makanya biasanya selalu fresh. Coba lihat orang-orang rajin olahraga, kalau pagi tuh auranya keluar, beda sama yang nggak olahraga. Ada auranya keluar gitulah. Kalau cowok itu kegantengannya naik 100%, sama kayak cewek, kecantikan itu naik begitu. Aku percaya itu. Tapi aku nggak olahraga aja banyak cewek yang pagi olahraga ya? Makanya aku tuh Uci salah satunya, Uci nggak mau olahraga supaya ketampananku tuh nggak terini, karena ya tadi tuh menjijikan muka gue nih. Iya ya, untung udah ada istri ya. Iyalah. Cantik pula lah. Ya cantik. Saya termasuk beruntung dapat kamu. Kasih Ut. Iyalah, laki-laki tuh mana sih yang nggak beruntung dapat Uci? Serius. Loh ini tapi aku bukan lebay, kalau ini serius. Itu beruntung. Artinya Pram ini luar biasa. Apa sosok suami yang mendukung karirmu yang seperti ini nih? Yang harusnya kalau aku ya misalnya punya istri seperti kamu ya,
Udahlah, mah kerja aja lah, karir aja, nggak usah habis pulang kerja olahraga. Aku tuh kadang-kadang jujur Ji ya, aku kadang kan sebel sama kamu tuh. Sebelnya apa sebel positif, maksudnya sebel gini. Apa? Ih, apa sih orang ini nunjuk-nunjukkan gaya hidup sehat begini ini kan nyebelin bagi orang yang kayak aku ini males gitu nah. Harusnya termotivasi lah. Itu makanya aku bilang sebel positif. Paham kan nggak maksudnya? Iya. Ih, sebelnya sih apain sih kayak gitu nah maksudnya kan kita jadi tapi kadang-kadang untuk orang kayak aku nih Uci, aku bingung mau mulai kayak apa. Memulainya. Karena pola tidur nggak teratur. Intinya mau Ker- apa enggak itu? Mau Kan atau enggak? kerja rules kerja kita tuh kan nggak teratur, Ci. Ya nggak apa-apa, intinya mau hidup sehat apa enggak, mau Mau. berubah ya udah. Tapi kan ngedit tuh kadang sampai pagi. Apa? Ngedit itu sampai pagi. Terus masalahnya apa, Ut? Jadi kalau aku kan konsultan ya, jadi kalau aku tuh malah menganjurkan jam-jam makan itu nggak boleh telat, walaupun kamu begadang, pagi makan, terus itu jam snack makan, siang makan, sore makan, malam makan, malah seperti itu tuh nggak boleh enggak sih. Ya itu demi nanti juga, kamu kerja buat apa sih intinya? Buat keluarga kan, kalau kamu sakit nanti uangnya habis buat kamu aja sakit kan. Dengar tuh kalian tuh. Jangan begadang terus. Aduh. Ya tidur harus cukup, makan juga harus cukup, minum harus cukup. Tapi ada orang yang gaya hidupnya bagus, tidurnya cuma 4 jam loh, Ci. Itu Badannya bagus. Enggak apa-apa, yang penting dia tidur, malam tidur, bangun kan, mungkin tengah malam tahajudan ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kayak Nabi ya kan. Nabi kan aja. Tidurnya dari jam 8 habis Isya beliau tidur, Bangun lagi tengah malam. Habis itu beliau kan nggak tidur lagi tuh. Ada kadangnya pagi tidur, namanya halullah. Tapi sebentar aja. Setelah sholat duha ada tidur sebentar ya. Sebentar aja, nggak sampai menuju zuhur kan, zuhur kan. Beliau sebentar aja. Setengah jam, sejam aja. Semakin tua semakin sedikit waktu tidur. Karena kan beliau melarang tuh habis subuh tidur kan. Iya. Duha boleh tidur tuh. Iya. Jam Ya kan? 10 ke atas. Jam 10 ke atas beliau tidur. Tapi pun cara tidurnya Nabi pun sebentar aja. Ya nggak lama begitu kan. Ya. Ya kalau masalah agama sedikit-sedikit lah, sikit-sikit lah. Sama kok. Banyak yang lebih luar biasa masalah agama. Iya. Terus sekarang Uci kerja di di kelurahan. Iya. Kelurahan Panji. Kelurahan Panji. Kecamatan Tenggarong. Sebagai kepala bidang ya? Enggak, staf aja. Serius, Uci. Nggak boleh ngomong gitu. Iya. Kamu sebagai apa? Iya, sebagai ASN lah intinya di situ. Ya ngaku lah, nggak boleh lah. Itu jabatan. Iya, Ud. Kabit kan? Mana ada kabit di kelurahan? Ya kasih. Kasihan. Kasihan. Kasih. Iya. Kamu kulihat itu di story itu, dedikasimu di kerjaan tuh luar biasa juga loh. Enggak juga, biasa aja sih. Cuma memang ya kan orang yang selalu orang yang ngomong biasa aja tuh dedikasinya luar biasa. Ya, aku ingat kamu kemarin cerita, aku baru pulang dari kerja itu langsung loh habis pulang dari seminar di Jakarta, aku langsung kerja loh, Iya kan? Ya karena aku itu izin aja, enggak ada cuti. Artinya iyalah. Apa ya? Tanggung jawab lah. Ya kita banyak lah oknum ASN yang belum jadi ASN aja. Sudahlah, enggak boleh sujud. Enggak boleh sujud. Ya kan julid sedikit boleh lah. Gibah ya. Supaya view-nya naik lah. Oh iya. Ci, apa sih sebenarnya cita-citamu, Ci? Hah? Apa sih sebenarnya cita-citamu? Cita-citamu. Jujur deh. Ya aku ingin jadi lebih baik aja. No. Cita-cita masa sekolah itu apa? Oh, waktu kecil. Dulu sih mau jadi polisi. Kan better, lebih baik nih. Ya, enggak juga lah. Sama ya. Polwan ya? Iya, tapi... Nah, kemarin tuh Habibie mau jadi polwan. Dia nggak mau jadi polisi, dia mau jadi polwan. Kan nggak bisa. Ya bisa lah. Nggak bisa. Dia kan laki-laki. Dia laki-laki. Kecuali yang kasus polisi Pak Kowat itu. Oh iya, Kowat. Potong dulu. Enggak, itu memangnya pertama perempuan kan ya? Ya. Terus ternyata laki-laki. Ya. Iyalah. Aku nggak mau bahas itulah. Terus
Banyak ketawanya kamu ini, Ci. Ya. Terus, Ci, Iya. kenapa sih kamu dulu masih sekolah itu usil banget? Enggak, aku enggak usil. Kamu tuh usil orangnya. Emang pernah sekelas? Kita pernah sekelas? Usil kamu orangnya. Enggak usil, Apa? Aku baik-baik aja orangnya. Aku nih anak rumahan, pendiam, introvert. Kebalikannya, Enggak, pemirsa. beneran, aman kok. Kenapa kamu mengatakan introvert dirimu? Ya memang aku pendiam aslinya. Berarti kamu berteman dengan orang-orang tertentu aja? Enggak juga sih. Siapa yang mau berteman dengan aku ya ayo aja. Intinya kalau aku kenal, ketemu di jalan pasti ku sapa. Terus kenapa kamu mau berteman dengan aku? Karena memang kita udah berteman dari lama. Bukan alasannya mau berteman. Kan aku dulu tuh kan Nora. Oh, Daud intinya baik. Bisa dijadikan teman yang baik. Intinya itu. Tapi kan aku dulu Nora, keras kepala, Iya. ngomong sembarangan. Nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Kok kamu nggak bilang nggak bisa dipercaya itu dari mana tuh? Nggak, itu acting aja, enggak kan bisa dipercaya lah. Terus kenapa mau berteman dengan aku? Ya mau lah. Kan heboh aku dulu. Pokoknya kamu tuh orangnya beda aja dari yang lain, unik sendiri. Terus itu orangnya ya hatinya baik walaupun Walaupun tapi apa intinya jelasin? baik hatinya, suka menolong. Misalnya, bantuin, ingat kan waktu dulu kan. Pokoknya kamu tuh sudah banyak berkorban lah untuk kami. Jadi ya lah kamu tuh bestie banget pokoknya. Iya pokoknya Daud ini temen yang paling berkesan waktu paskibraka, nggak ada yang lain pokoknya. Jadi kenapa? Ya itulah, ya pokoknya yang berkesan banget dah itu ya teman-teman waktu di paskibraka. Kamu juga berkesan juga Kak, ingat nggak kasus kamu yang melawan itu kan? Melawan pelatih kan? Akhirnya kita semua dikumpulkan. Sebenarnya hanya menjawab waktu itu, simpel aja jawabanmu waktu itu. Iya leh. Hanya menjawab iya leh, ya kan? Itu pelatihnya aja yang Baper ya. Baper. Padahal sih enggak apa-apa. Kita sebut nama pelatihnya di sini. Sebut saja dia. Siapa emang aku ingat lah. Aku ingat. Iya kan? Ingat lah. Siapa? Ya orang yang mengalami itu nggak ingat. Orang yang terkena dampaknya itu yang ingat. Emang siapa? Kok Nanda lah. Kan waktu itu kamu dikasih apa tuh? Suruh ngerapikan topi kalau nggak salah bla 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 bla. Ya ampun. Waktu itu kamu jawab. Tapi memang angkatan kita tuh yang paling kompak, paling Iya. kuat angkatan kita. Korsa banget. Ingat aku yang waktu di meja makan tuh aja si Hanapi tuh yang bantu ngabisin nasi sebab Kan kita semeja kalau masalah mana pernah. Aku semeja dengan siapa Nah, ya? Dindin sama Dindin. Enggak, aku enggak dengan Dindin. Aku tuh sama Topik sama Hanapi. Oh, aku sama Nisa. Oh iya sama Nisa. Sama Nisa. Dan aku benci dengan orang-orang di sebelahku. Siapa? Kan tiga Ya. cewek, tiga cowok kan? Tiga gitu pokoknya. Nah, kalau sekarang kan beda cowok, cewek kan. Kalau kita dulu 3 cowok, depan cewek kan. Aku benci dengan kiri kananku cowok-cowok. Siapa dulu kiri kanan? Ini Encep. Saya kan? Encep sampingnya Sinchan. Kenapa emang? Kuat makan. Astagfirullah. Kan ingat nggak dulu kita? Awal-awal kan kita nggak makan tuh nggak habis. Iya. Sekarang kelaparan. Kelaparan kan? Kamu masih enak gitu, masih bisa berbagi. Di kiri kananku ini Ya enggak apa-apa sudah kayak sih. tempat sampah. Kok? Jadi aku setiap makan Daud tersaingi. Ih, banget. Dan aku sering kelaparan gara-gara mereka. Jadi kita tuh bayangkan di meja makan itu, Ci. Nah, Itu kita sendok ting tang rebut-rebutan. iya, bisa dibayangkan. Ih, kangen ya kumpul begitu ya. Iya, Cep, aku cep. Mana dulu kita kan ada sambelnya kan? Iya. Sambel. Awal-awal berat makan di situ, makin sini makin enak aja sebenarnya makan di Bukan sini. makin enak, lapar, Ci. Kayak apa? Kita bangun tiap malam. Iya, setiap malam dibangunkan. Jurit, ya kan? Ya ampun, ingatnya zaman-zaman tidur di lantai, di ambal. Dan kamu tuh usilnya tuh itu. Kenapa aku selalu bilang usil? Sebenarnya bukan usil sih. Enggak, yang kedua itu usilmu apa? Apa? Kita sudah habis PLB, habis kegiatan malam. Tiba-tiba kamu yang siswa-siswa cewek ini dan mulut suaramu aja paling nyaring, kamu teriak, "Siswantoro sakit amandel." Bubar jalan, Siswantoro sakit, dan kita sampai pagi itu. Hanya gara-gara itu. Iya kah? Iya. Kok aku lupa ya, Us? Aku lupa, Us. Akhirnya sisi yang lagi tidur dibangunin tuh. Kenapa emang waktu itu bisa? Siswantoro kan sakit amandel.
itu kan sis kan. Itu Sian, biar sampai rame darahnya, aja sih. sampai apa kan, sampai Sian. ludahnya darah kan. Iya kah? Kalian kan nggak ngerasakan Oh, gitu. apa berdarah? Aman aja tapi. Nggak tahu tuh, makanya tuh jadi tukang bengkel tuh kan gitu kan. Pak Satpol yang jadi punya usaha bengkel gitu. Tapi memang kalau lihat sekarang PPI lagi naik-naik ya. Lagi rame. Ya, nggak usah dibahas. Aku tahu arah pembicaraannya, aku tahu. Stop ya. Iya. Kalau enggak aku bahas yang juga itu ya. Apa? Tahu deh. Seru sih. Ini teh tawar. Teh tawar. Pucat. Warna tehnya pucat. Tehnya agak pucat memang. Iya. Terus yang paling kamu ngeselin dari aku apa sih, Ci? Jujur, Ci. Tato sih aku nggak suka ada Tato ya. Tiba-tiba ada tato sekarang, berarti Iya. pergaulannya dulu macam mana saya nggak tahu. Ini Iya. kan waktu kamu baper-bapernya ya buat tato. Iya. Iya benar Iya benar kan? benar. Bertato, merokok sekarang ya. Tapi nih papa untungnya sifatnya masih baik lah. Ya, Dengan Uci. makanya aku kan bilang sama teman-teman jangan bikin tato. Salah satu penyesalanku dalam hidup tuh bikin tato. Dihapus lah. Ya nggak boleh kan kalau menyakitkan kan. Boleh-boleh aja. Nggak boleh. Kalau itu untuk Boleh. menyakitkan, makanya kalau ada duit laser kan. Iya di laser Yang ya. hilang. Di laser tuh sakit nggak? Tapi kan bukan penyesalan itunya kan, bukan, tapi maknanya itu kan. Jadi penyesalan jangan dijadikan alasan untuk. Tapi Daud kenapa memang orang seni ya dari dulu? Ya? Enggak. Seniman itu nggak harus bertato. Ya makanya kan, tapi identik Dan dengan dan banyak mengapresiasi juga diri. yang ASN, polisi, tentara juga bertato. Berarti nggak salah ya menurutnya? Salah. Oh. Kalau dikatakan salah, tapi kalau misalnya mereka mau bertato, aku bertato kan hak mereka masing-masing. Artinya kan misalnya gini, ini sudah dilarang secara syariat agama. Tapi ketika mereka tetap mau memakainya kan bukan urusan kita kan. Oke. Ya kalau dikatakan kamu bilang Tapi- aku pakai tato salah, salah lah. Ya tapi kan sudah diingatkan kan. Ya makanya aku nggak mau nambah tato lagi. Nggak mau nambah tato lagi. Sekarang fokus mengurangi lemak perut ya, Ut ya. Itu yang belum, Ci. Baiklah. Ya karena Gampang aja, Ut. ya aku mau Iya, waktu iya, itu. iya. Tetapi selalu nggak berjodoh dengan kamu, Ci. Oh gitu. Tahu nggak jodohnya di mana? Apa namanya? Ini ketika apa kemarin itu 3 minggu yang lalu anakku kecelakaan, Oh iya. patah tulang. Nggak apa-apa, itu tergantung Daudnya mau apa enggak itu Ya, begitu. aku mau, Ci, tapi Olahraga ringan. kan dulu. permasalahan itu sebenarnya bukan itu permasalahannya. Apa sih? Produkmu mahal, Ci. Ya, enggak lah. Tapi Sehat. sangat manjur produkmu. Iyalah. Terbukti lah banyak yang berhasil. Sekarang kan makin Ih, walaupun Rizna tuh. mahal, malah semakin banyak. Risna itu. Iya ya. Ini orangnya mana nih Rizna? Ya, nantilah di sini ya. Nanti ya. Itu Risna seru itu tuh. termasuk lihat kurus. Iyalah banyak kok yang berhasil. Ya kalau nggak berhasil nggak mungkin Herbalife sebesar itu kan. Produknya. Sebenarnya kalau Herbalife itunya lebih fokus ke lifestyle-nya aja. Jadi kayak Ya, ya. yang dulu nggak tahu olahraga, sekarang jadi kuat olahraga gitu-gitu sih sebenarnya sekarang. Dan sebenarnya itu juga bukan obat diet, itu nutrisi aja, Ut. Ya, benar. Ya. Gitu. Ya, aku setuju tuh. Jadi aku lebih percaya nggak ada obat diet sebenarnya. Dia hanya memicu untuk Iya, itu nutrisi produk aja. kesehatan. Untuk menguatkan supaya dia dietnya itu bagus ya kan. Iya. Misalnya kayak produkmu tuh kan yang saya tahu tuh kan dietnya ketika minum produk itu jadi nggak lapar. Iya, Ya, apa? seperti itu. Ya lebih, pokoknya bisa lah kalau mau program gitu. Bisa. Tapi produkmu tuh ya mana anak 20 hari kan. Anak ya kan Oh, ini anakku tuh tiga-tiganya dari yang sulung nomor 2 sampai yang bungsu sakit. ya mudah-mudahan sehat lah. Ut. Amin. Mulai diperbaiki lah maksudnya penghasilan dari mana gitu kan. Aku halal. Iya. Aku halal. Nggak ada bilang Meng- haram, Ut. Iya, maksudnya Kenapa? membelinya yang haram. Itu apa-apa. Sehat lah. mudah-mudahan. Aku selalu senang dikritik. Salah satu yang selalu
membesarkan aku tuh adalah satu. Apa? Aku orangnya nggak anti kritik. Tapi baperan. Aku nggak pernah baperan, Uci. Masa? Aku tuh orangnya keras kepala. Jangan keras hati tapi ya. Enggak, nah aku nggak keras Harus hati. lembut hati. Aku orangnya lembut banget lah, Uci. Ya, Aku tuh keras kepala. Misalnya gini contoh. Kebanyakan kamu bilang kan tadi tuh apa sih? Baper. Baperan. Bukan, aku tuh orangnya. Baper tuh nggak salah loh. Siapa bilang Loh iya, baper baper salah? tuh bener. Curhat itu betul. Curhat itu. Curahan hati kan. Curhat juga. Karena Ut. curhat, baper itu selalu dikonotasikan negatif loh. Bener nggak sih? Ih, baper banget. Ih, kenapa apa-apa curhat loh. Curhatnya. Curhat itu bener. Kan curhat tuh dari kata curhatan, singkatan dari curhatan hati. Baper tuh kan bawa perasaan. Kalau misalnya contoh nih, aku baper, contoh. Kalau misalnya aku melihat anak kecil, melihat anak kecil, terus dia jualan dan sebagainya, aku baper. Iya, itu bagus. Terus melihat orang, lihat doang. ya pasti akan ada Diborong ya. ada niatan untuk membantu kan. Pasti salah satu cita-citaku tuh, aku pengen punya asrama kreatif gitu. Asrama kreatif itu isinya apa, Ut? ya menampung anak-anak jalanan. Wis, Masya Allah. Menampung anak-anak jalanan, dibikin mereka kreatif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Amin, semoga. Iya, cita-citaku itu, tabunganku untuk akhirat nanti. Lumayan lah ada, sudah niatnya sudah bagus Aku, kan. sama seperti pesantren, tapi tidak harus agama gitu nah. Tapi lebih kepada hal-hal yang positif lah ya, tapi bukan tentang agama. Kalau pesantren kan kesannya agama. Aku pengen tuh punya asrama itu tuh. Ya enggak apa-apa, sambil diselip-selipkan Ya, positif situ jadi Kak, belajar menampung, diajari ngaji Kak, apa Kak gitu. Ya pasti, basic agama kan itu harus kuat kan. Tapi maksudnya tuh Diajari ngaji. harus lah. Oh iya. Harus itu. Karena agama itu nggak bisa Islam. Islam ya. Astagfirullahaladzim, Uci. Islam kan? Ya waktu itu kan masih Katolik. Oh, sekarang sudah muslim alhamdulillah. 2004 aku masuk Islam, Uci. Oh. Aku 2004 masuk Islam. Masuk Islam dari Masuk di Masjid Jami. sama siapa? Ingat enggak imamnya? Islam, ingat lah. Siapa? Jainuri. Sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di situ. Bang Jul sekarang jadi dekan Unikarta, senior kita. Bang Jul yang gondrong sekarang botak kepalanya. Sama Bang Anca. Tahu Bang Anca? Enggak. Bang Anca Oh iya, Ketua Yayasan Gubang. Iya, tahu. Yang ASN, ngajarin nari-nari itu kan. ASN di ketenaga kerjaan. Oh, Itu saksiku. Di Masjid Jami. alhamdulillah. Nggak ada yang tahu tuh. Kenapa aku jadi kamu mau? Ini kita podcastku atau podcastmu nih? Ya kan nanya doang. Karena kan kenapa kamu di mualaf ini cerita semua curhat nih. Iya. Nanti Nanya lah, doang. Ada. nanti lah season kedua. Kamu kan lagi belum relax banget. Biasanya episode kedua lebih relax. Iya kan. Ini kan sudah mulai relax nih kan. Iya kah? Masih. Ya lumayan. Apa ini sampai mana? Sampai relax. asrama tadi ya? Sampai asrama. Ya itu tujuanku, cita-citaku itu. Iya sih. Cita-citaku itu semuanya. Punya basic agama kuat, tapi punya daya entrepreneur yang kuat. Jadi menciptakan anak-anak kreatif yang suka di bidang-bidangnya gitu. Benarnya visi misi begini harus memang terasa anak mudanya sih kalau Daud ya. Ya. Lebih Apa sih ya? bagus lah memimpin suatu organisasi itu sudah bisa kamu. Oke. Iyalah, Aku tahu arah-arah angkatan 2001 lagi jaya-jayanya kan. Arahmu Aku Uci. mendukung. Oh, Uci. iya. Enggak lah. Di bawah juga sih kalau iya. Ya enggak. Aman. Tapi aku salah satu yang paling seneng dari kamu tuh, Ci. Tahu apa enggak, Ci? Nggak tahu, Bud. Tapi banyak sih aku tahu. Apa ya? Ada. Kamu tuh nggak pernah lupa teman-temanmu. Tapi ada satu momen yang lucu waktu itu. Aduh, ya. Waktu itu aku ceritakan kita lagi buka puasa bareng. Itu kebetulan banyak banget tuh angkatan kita ya ngumpul ya. Iya. Banyak banget tuh. Satu angkatan. Satu angkatan ngumpul. Mau buka puasa bareng. Waktu itu. Terus kamu nggak ingat satu angkatanmu.
yang bernama Sebenarnya ingat, Hanafi. yang sebenarnya ingat. Kan kamu liatin terus dan akhirnya kamu ngomong, Caca, itu siapa? Gak, kamu kok berkeringat langsung ngomongin itu. Tisu ini, Tisu. Ada tisu nih, nantilah. Itu kok kamu bisa lupa Hanafi itu Tahu gimana? sebenarnya, cuman ku lihat nih kok aneh, orang ini kok lihat-lihat Maha dari tadi. Gondrong. Ku kira Kenapa? Dia kira tukang parkir lagi. Dia kira tukang parkir. siapa yang bisinya Allah. itu Hanafi. Astagfirullahaladzim. Kamu gak merasa berdosa gitu? Berusaha. Padahalnya paling banyak bantu aku loh Iyalah. dulu. Ingat aku yang aku kena pak. Dia loh. yang nangis. Dia yang nangis dan dia rela dihukum hanya nggak mau balas ke kamu. Masa sih? Itu saksi aku. Kamu kan kalau yang ngalamin nggak pernah, orang itu kalau orang yang nggak pernah ngalamin, dia pura-pura lupa. Yang kena efek itu kadang-kadang nggak bakal bisa lupa. Mudah-mudahan mereka memaafkan dosa-dosaku. Maafkan, detik itu dia maafkan tuh. Ya alhamdulillah. Mentang-mentang dia gondrong kan. Aneh. Sorry. Udah Hanafi nih dengar. Nggak apa-apa Hanafi. Kamera sini. Hanafi. Dimanapun kamu berada Hanafi. Ingatlah. Uci kejadian itu ya. Dadah. Minta maaf dulu. Klarifikasi dulu. Maaf Hanafi, kamu the best friend Uci. Sampai sekarang. Nanti reaksi nih. Terus lain angkatanmu yang berkesan lagi siapa Ci? Udah ada sih itu kan. Dia, aku dan Hanafi. Sis, kamu dulu deket banget loh dengan Sis. Masa sih? Iya, kamu selalu kalau di angkatan tuh pasti cari Pak D. Mana Pak D? Soalnya sih, Mana Pak D? kalau di angkatan kita yang paling idealis tuh Sis. Paling idealis, paling Nggak muluk-muluk oke, ya? Iya. Flat, datar aja hidupnya Sis tuh. Iyalah, paling Sis baik Wantoro. aja. Kalau Daul kan orangnya unik. Ya seru-seru sih semuanya. Apa sih kamu? Ada karakternya masing-masing. Nah, terus kamu sebelah aku unik tuh apa sih yang paling unik dari aku? Unik aja kamu tuh selalu beda dari yang lain, Ut. Bedanya? Orang misalnya suaranya A, kamu B lah, kamu Z, kayak gitulah. Pokoknya aneh aja, tapi lucu sih. Lucu. Lucu. Anaknya lucu, ngeselin sih ya. Ngeselin ya? Enggak Iya. juga, ngeselin. Ya aku tanya tadi belum kamu jawab. Apa sih yang paling kamu keselin dari aku? Itu belum kamu jawab tuh. Udah ada sih kayaknya aku Nggak sudah. nggak ada, nggak mungkin. Lupa. Ada lah. Dia ada, Ut. Ada lah. Dia ada. Ada lah. Apa emang? Oh, sering marah-marah kan aku, Uci. Ngeselin lo Daud ini, ngeselin lo Daud Masa sih aku ini. Iya. Kan lupa kan dia kan? Dia apa ya? Mungkin ada lah. Ceritakan aja. Aku lupa, Ut. Sampai sini aku blank. Nanti pas tiba-tiba di selesai kamera ada Ut gitu kan. Nah, Daud baik. Anak berapa sekarang, Ci? 3. Satu namanya? Adel, Kila, sama Baim. Namanya lengkap ya, kasih dong. Nama panggilan aja. Nanti dicari lagi anakku, maaf. Siapa kamu, Uci? Biar aja. Agen ABM. Lagi musim penculikan anak kan, jangan balai. Kok jagoan bala sih? Jangan. Yalah, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan baru lagi. Yalah, uji menjalik jangan sampai. Nauzubillah min dzalik yang benar bukan jagoan bala. Ada. Aku sering kalau orang ngomong tuh, nanti gini-gini, jagoan bala. Padahal kan jauhkan bala. Kok jagoan bala? Aku tadi bilang apa sih, jauhkan bala. Nggak, banyak orang yang bilang jagoan bala. Jagoan bala. Iya. Tidak bilang itu. Orang lain. Tapi aku tadi nih ngomong itu loh ya. Kamu jagoan bala tadi. Iya kan, jauhkan bala. Iya kan? Iya kan? Nggak ada. Yang betul jauhkan bala. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Ya anakku 3 lah pokoknya. 3. Abel, Adel, Kila. Kila anakku nomor 2, namanya Kila juga. Sama Baim. Baim. Wong. Baim. Ibrahim. Iyalah. Bagus lah. Nggak ada rencana mau Ada. menambah omongan? Ada. Bagus. Banyak anak, banyak? Rezeki lah. Masya Allah. Harapanmu, Ci, ke depan, Ci, apa, Ci? Harapanku depan ya harus jadi lebih baik dari hari kemarin. Itu aja sih, simple. Harus jadi lebih baik dari kemarin. Itu doang. Iya. Nah, muluk-muluk lah. Intinya aku kalau cita-cita aku tuh bikin orang lain sukses, aku bahagia. Benar.
Itu kayaknya cita-cita anak angkatan 2001 tuh. Semuanya cita-cita anak angkatan 2001 itu ingin buat orang bahagia. Iyalah, aku orang lain bahagia, aku bahagia. Oh, tapi waktu aku di sidang di rumahmu tuh, kenapa kamu nggak percaya sama aku, Ci? Nggak tahu ya. Bukannya dipercaya Jawab. sih, aku waktu itu shock aja kan. Waktu itu kan Ya, terus kenapa kamu habis itu nggak ada ada- ngubungin aku lagi? ada rapat di rumah aku. Nah terus itu kan kita kumpul tuh, tiba-tiba aja bertengkar, ya aku shock lah. Terus awak tiba-tiba pergi. Bukan, enggak. Waktu itu kamu memaksa aku untuk datang. Iya kan? Iya, entah kamu ditugaskan atau apa, kamu memaksa aku. Ini Ayo, bahas Ut. dendam. Enggak. Aku Ini sudah dibahas. iya, kamu klarifikasi biar ada datanya di sini. Intinya ya waktu itu Aku kan, sedihnya waktu itu kamu meyakinkan aku untuk datang. waktu itu ada sis juga di sih, Ada semuanya. ada topik juga kan. Itu mau angkatan 2001. Yang waktu itu yang terpercaya itu aku nggak tahu sih ya permasalahannya apa. Cuman ya karena Sampai sekarang nggak tahu permasalahannya apa. udah tahu waktu itu diceritain. Waktu itu. Awak kayaknya yang ceritain? Enggak, waktu itu kamu tahu nggak permasalahannya apa? Enggak. Dan waktu itu Tahu sih, cuman kan maksudnya dari satu sisi aja. masalah duit. Ya, Ternyata nggak ada loh tuh. ya karena aku mendengar dari awak juga ya. Salah Ya juga. itu aku yang sedihnya waktu itu, aku yang sempat sakit hati dengan awak itu waktu itu. Iya jujur. Aduh, lagi maaf Ut, jangan sakit hati dengan. Karena yang lainnya nggak percaya. Sis tahu ceritanya. Tapi kenapa sis diam aja? Soalnya kalau dia merasa Daud disalah dia bela Daud. Dia iya, karena hubunganku dengan itu nggak langsung baik, karena yang paling dekat kan di 2001 kan cowok tuh aku cuma 2 orang aja, Sis sama Eja. Terus kenapa waktu itu ada sisnya diam aja? Bukan, aku shocknya waktu itu langsung dilempar aja sih. Sama aja nggak sih? Iya, itu aja sih shocknya. Tapi ya, yang lebih shocknya lagi waktu itu awak hanya ngeliatin aku gitu nah. Ngeliatin aku dan muka awak tuh kayaknya kecewa banget. Ut. Dengan atas sih. Terus awak tidak memaafkanku. Ya saat ini ya aku mau klarifikasi ya, maafkan lah. Ya maaf ya Ut ya. Iya. Intinya aku waktu itu nggak tahu apa-apa Ut. Iya, bukan itu masalahnya. Kenapa waktu itu kamu nggak ngubungin aku langsung untuk Aku ada mengklarifikasi? menghubungi kok sebenarnya. Nggak ada, Uci. Aku ingat waktu itu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, habis keselesai rapat tuh kamu lost kontak tuh. Karena kan kamu tuh pulang istirahat kan? Pulang istirahat kuliah kan? cuti. Dari Jatinangor kan? Ayo Naut, itu ingat kata itu. Ayo Naut, kita kumpul biar jelas nih. Karena kayak sis ngajakin aku nggak mau. Kalau aku hanya untuk di sidang, hanya untuk sesuatu yang nggak kulakukan, gue bilang. Nggak Dan lah, udah. akhirnya Kak Uci meyakinkan aku untuk datang ke rumah Uci waktu itu. Kita rapat di terasnya Uci itu. Dan terjadilah kejadian itu. Kan aku udah prediksi. Astagfirullah. Karena waktu itu kamu menjamin aman kok Ut, aku janji, kamu bilang gitu. Kan di situ karena ada angkatan kita juga. Iya, tapi waktu itu habis itu kayak Loh, kamu aku ini perempuan setelah sendirian kejadian itu waktu itu. kayak aku tuh di mata Uci tuh kayak jijik gitu, sedih gitu. Dan aku langsung sedih. Nggak lah tuh. Ut, nggak lah. Yalah aku minta maaf lah kalau sampai merasa begitu ya. Intinya sekarang tuh aku sudah tahu persoalannya bahwa sebenarnya Daud itu nggak ada salah apa-apa, cuman salah paham, miskomunikasi aja. Jelas lah. Lebihnya awak harus memaafkan kejadian itu, bisa diungkit-ungkit lagi. Oke? Masih ingin kuungkit karena ada satu orang lagi yang belum. Oh iya kan? Siapa? Sebutkan namanya. Nanti lah. Ijas. Bukan, bukan di luar angkatan. Kok bisa di luar angkatan? Ya aku harus klarifikasi karena aku malas sudah menerima cerita-cerita yang nggak bener. Ya udahlah, secepatnya Iya diklarifikasi. pasti. Mau di podcastkan juga. Entah di podcast entah langsung. Langsung di sidang dong. supaya itu tidak ada dendam. Kenapa waktu itu dibahas yang dengan Amang? Apanya? Dengan Amang Indra, kenapa nggak dibahas? Apanya? Oh sudah, kita bahas secara pribadi. Kenapa dengan aku dibahas jadinya? Nggak apa-apa, aku cuma mengatakan perasaan itu. Dia Bukan kasusnya, aku sikapmu aja waktu itu sedih banget. ya waktu itu kan Kamu diam, habis itu nggak ada. ya Kan kamu ampun.
Ketika aku pergi itu kan dalam keadaan waktu nangis itu kan, Kamu ingat minta nggak? dikejar-kejar kayak waktu itu. Enggak, maksudnya kamu cetak gua aja nggak ada. Ya aku kan meredam dulu maksudnya, meredam Ya. dulu yang terjadi. Takutnya Daud waktu itu masih panas-panasnya. terus Meredamnya malah- lama banget, bertahun-tahun ya. Udah diterima. Ya enggak lah. Enggak apa-apa. Minta maaf ya. Aku maafkan kok, serius. Dia usah diungkit lagi lah kalau gitu. Enggak, aku nggak, kalau dengan kamu gua enggak. Ya janganlah. Duh, Ya. enggak, kalau belum selesai harus diungkit. Emang belum selesai. Iya, dengan yang lain kan aku bilang. Kok ngeri ya? Ya enggak, karena jatuhnya menurutku tuh Gini ya udah. kan reputasi. Aku punya Ya, anak. itu artinya awak lagi mempertahankan ego awak. Ini apa tone down sedikit ego awak, turunkan sedikit lah. Ya, Maafkan, ucapkan terima kasih, kan dari situ banyak pelajaran sebenarnya Benar. didapat. Ya udahlah, lupakan. Nanti kalau kamu yang ketemu orang yang kamu kesali, peluk aja. Maaf ya, terima kasih gitu. Iyalah, itu ilmu lah. Habis itu lancar semua rezeki awak pasti, insya Allah. ya aku mau kayak gitu maksudnya. Oke, Aku mau datangin. ditunggu nanti ya. Mau Tunggu datangin. kabarnya ya. Apa sih masalahnya? Masih dibahas lagi. Enggak, maksudnya aku masalahnya kalau aku ada salah dengan awak, aku minta Diusah. maaf, Iya. minta ridho nih. Terima kasih, Terima kasih. bilang. Awak udah melimpahkan masalah ini ke aku. Terus Apa? Abang, apa goals yang ingin kamu dapatkan di 2023 ini apa? Ya kan pasti ada goals. Hah? jadi lebih baik. Itu ya. Jadi lebih baik ya. Iyalah, aku pengen punya anak-anak dan keturunan soleh-soleh. Amin. Masya Allah, amin ya Allah, amin. 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 Itu aja? Itu aja. Kita muluk-muluk. Nggak usah dulu. Dan untuk suami. Suami ya terima kasih, itu suami yang selalu sabar dengan aku, intinya itu. Ih, suamimu selalu sabar dengan kamu ya? Iya. Bukan kebalikannya ya? Sabarlah suamiku. Iya, maksudnya bukan kebalikannya kan? Enggak lah, sama-sama nah. Ya memang gitu kan, kalau pasangan satu Don, cerewet, satu harus tone down, menyabarkan. terus satunya cerewet gantian ya? Iyalah, kan namanya hubungan ya harus begitu. Kalau dua-duanya naik, ngegas, nggak bisa. RX King ya? Apa? Ngeng RX King. Oke. Nggak masuk ke jokes ya? Tapi bahagia kamu sudah berada di podcast ya? Tapi terima kasih banyak ya Ut, Oke. mau mengundang aku ke sini, walaupun sebenarnya tadi ada kekacauan sedikit. Apalagi sih? Agak terlambat. Enggak lah, Ya, nggak apa-apa. ada Aman Uci. Aman ya. Aman Memang Uci. awak tuh baik, memang dari dulu. Uci sampai juga orang yang sekarang. sangat baik banget. Rendah hati, Itu berlebihan ya, rendah. yang Lo berusaha. bener serius, kamu tuh orang yang paling rendah hati. Dan selalu fast respon. Serius. Ini bener nih, Fast true. respon. Fast respon. Aku nggak tahu, aku merasakan tuh kalau Uci ngubungin aku memang agak lama aku ngeresponnya. Tapi kalau misalnya aku balas, misalnya ngubungin, aku tuh orang yang paling cepet respon. Tapi aku kalau ini aku fair ngomong, kalah aku dengan kamu. Orangnya responnya cepet banget. Serius. Jadi ngechat nggak sampai tuh 5 detik balas aja betul. Aku merasa aku yang paling cepat respon loh. Mana ada awak memfast respon memang. Di WA aja lama. Iya, itu aku merasa diriku aku ada yang Fast paling lama. respon, Aku udah fast respon. Ada yang ini manusia lambat respon nih. ya udah telepon aja. Iya, itu apalagi tuh yang batuk tuh di luar tuh. Oh iyalah. Lama itu. Yalah, makasih ya Ut. sudah Ya, terima diundang. kasih, Uci. Semoga semakin sukses. Uci juga doa yang sama. Semakin melahirkan artis-artis besar dari Kok artis sih? Apa tuh? Jangan artis. Orang-orang kreatif. Oh, melahirkan orang kreatif, Ya. orang-orang hebat lah dari Orang-orang hebat. production Murada Abang. Abang Murada. Baru belibet banget. Iya. Iyalah. Ini untuk Muhammad Rasya Daud, Iya. semoga sukses melahirkan generasi kreatif muda yang berbakat, bertalenta semuanya. Ya amin. Amin ya Allah, amin. Yalah, jadi amal jariah kan, maksudnya melahirkan bakat-bakat hebat, ilmu-ilmu ditularkan segala macam. Yalah.
Dan doa yang sama buat Uci, semoga punya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Betul nggak sih? Kayak baru habis nikah. Salah ya? Betul aja. Anak-anak yang soleh dan anak-anak kita yang soleh. Soleh. Iya, anak-anak kita. Anak-anakku. Anak kita, anakku dan anakmu beda kan. Soleh lah. Anakku kan ada cewek ada cowok. Iya, anak-anak kita yang soleh dan soleha. Semoga pasangan kita selalu mendukung karir kita. Amin, ya Rabbal. Istriku mendukung karirku, suamimu mendukung karirmu, dan sebaliknya kita mendukung karir pasangan kita dan pasanganmu. Siap. Dan semoga mulai .com selalu menjaga silaturahmi kita sampai kapanpun. ya, amin ya. Aku kalau ingat kamu tuh selalu ingat satu orang yang selalu kukangenin. Pan. Nunu. Apa? Nunu. Pan ingat Pan. Pan ingat. Enggak maksudnya. Bulura. Ibu Lura. Tapi Bu Lura jauh kan. Kalau nanti kesini aku ajak podcast lagi. Iyalah, Tapi yang paling kukangen sih ini sih. Nunu. Duduk aja lah. Terima kasih kakak. Duduk aja lah itu siapa ya? Duduk aja lah. Kamu. Oh, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, duduk aja leh. Oke, biasalah banyak gelar. Pak, langsung kan. Semuanya. Oke, thank you. Makasih ya Ud. Assalamualaikum Uci. Semoga sukses selalu. Amin. Ngoja.